Iya, sebentar. Silakan duduk ya. Baik, Bu. Silakan duduk. Iya, iya. Silakan duduk ya. Iya, iya. Apakah Anda sudah nyaman? Sudah, Ibu. Baik, adik-adik, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Oke, adik-adik, terima kasih telah datang untuk memenuhi kegiatan. Jadi, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa. Tapi saya minta untuk satu orang untuk kita berdoa. Bagi yang selamat ini, baik sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kalau kita kudus, amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adi. Jadi, apakah adik-adik semua sudah mengenal Ibu? Belum, Ibu. Dan karena ini juga belum mengenal adik-adik, maka kita perkenalan dulu ya. Baik dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Maria Widya Guna. Ibu biasa dipanggil Windy. Dan Ibu asalnya dari Manggarai, dan juga Ibu baru 1 tahun di sekolah Ibu. Dan juga saya mohon adik-adik juga memperkenalkan diri, kelas dan kabinet. Jadi oleh diri silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ibu. Saya dari kelas 12 IPS 1 dan hobi saya itu tidur. Saya Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Widya Guna, biasa dipanggil Nipsi. Saya dari kelas 12 IPA 2. Hobi saya adalah belajar. Oke, dan saya Ibu perkenalkan nama saya Rosana Suyanti, Ibu dan teman-teman yang Muslim. Saya berasal dari Manggarai. Ibu saya jurusan IPS 2, hobi saya shopping. Baik, perkenalkan nama saya dari dengan nama orang bisa dipanggil Remi. Saya dari kelas 10 IPS 1. Jadi hobi saya suka menyanyi. Saya dari Itu terima kasih. Perkenalkan nama saya Maria Siang, Ibu dan teman-teman bisa panggil saya Dita. Asal saya dari Malaka, saya dari kelas 10A. Hobi saya Hobi adik-adik di sini belum semua. Jadi ini mau tanya dulu, apakah adik-adik sudah tahu tujuan untuk datang ke ini? Belum, Ibu. Jadi di sini Ibu mendapatkan adik untuk mengikuti kegiatan dengan kelompok. Apakah adik-adik pernah mengikuti dengan kelompok? belum pernah Ibu. Pertama kali betul ya. Jadi Ibu jelaskan dulu ya apa itu dengan kelompok, tujuan, asas dan aturan. Oke, jadi dengan kelompok ini suatu kegiatan untuk membantu individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Nah, jadi dengan kelompok juga dapat berupa penyampaian informasi ataupun aktivitas kelompok untuk membahas masalah dalam pendidikan, dalam sosial maupun dalam pribadi. Dan juga kelompok ini mempunyai tujuan. Nah, tujuannya itu untuk membantu siswa dalam bersosialisasi dalam berkomunikasi, khususnya kemampuan komunikasi dalam kegiatan kelompok nanti. Dan juga kegiatan ini untuk melatih siswa dalam mengungkapkan pendapat, lalu untuk melatih siswa juga untuk bersikap terbuka, dan juga untuk melatih siswa untuk mengendalikan dirinya. Lalu
ada asas-asasnya juga ya. Asas-asas dalam kelompok itu yang pertama itu asas keterbukaan. Dan jadi asas keterbukaan yang di sini itu adik-adik bisa bebas dalam menyampaikan pendapat ataupun idenya. Lalu ada asas kesukarela. Nah, asas kesukarela ini yaitu dalam mengikuti kegiatan ini adik-adik itu tidak merasa terpaksa dalam mengikuti kegiatan ini, tetapi karena adanya keinginan dan sukarela dalam mengikuti kegiatan ini tanpa adanya paksaan dari orang lain. Lalu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini sangat penting karena dalam kegiatan ini itu apa yang kita bahas, apa yang kita mencari solusi dalam suatu masalah sebentar, adik-adik itu tidak boleh menceritakannya di luar keluarga dan juga ada aturan. Nah, aturan di sini adik-adik misalnya saat dalam memberikan pendapat atau ide atau masukan terkait solusi sebentar, adik-adik itu harus menghargai pendapat dan teman. Jangan misalnya saat masalah untuk menyampaikan pendapatnya di masa itu langsung mencelana langsung gitu. Tetapi masalah itu harus mendengarkan dulu masalahnya baru menyampaikan pendapatnya. Lalu nah, dalam juga ada langkah-langkah yang tahap. Yang pertama itu tahap mendapatkan pendahuluan, yang kedua itu ada transisi, yang ketiga ada tahap inti, yang berikut ada yang berikut. Baik dari adik-adik bisa mengerti, bisa itu. Tapi ibunya adik-adik setidaknya belum ada bisa. Mungkin masih belum. Tapi ibu ada sedikit SPK, ada sedikit. Saya lagi ibu. Jadi SPK-nya Marina. Apakah dia tahu? Dari Marina itu Marina, nanti ibu sebut Marina, akan tunjuk di sini ya. Marina terus menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Ulang lagi tapi kalau SPK ini tidak ada namanya karena untuk kita untuk diri yang sedang santai dulu ya. Jadi 1, 2, 3 Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina di atas menari. Marina di atas menara. Menari menara di atas. Marina menari. Ya cukup ya. Baik. Jadi sebelum adik-adik mengikuti kegiatan kelompok ini, sebelumnya mungkin ada pelajaran dari ibu. Kalau kita kami mengikuti pelajaran matematika ibu, kebetulan di kelas. Kalau sebelum belajar matematika, jadi matematika saya seru, tapi mungkin pengaruh gurunya yang kecaman jadi masa takut pas agak jelas. Kalau dari bahasa itu benda masuk ya di bawah itu dari saya tadi memang di kelas yang seperti menurut saya itu bosan soalnya saya juga kurang mengkaji kurang mengkaji soalnya susah Pak, ada kawan? Kalau kami dari itu fisika fisika itu kan berhasil bisa beli saya dari fisika bagus kalau fisika saya jadi itu ya ini
Baik, jadi materi yang ini tentang mengembangkan bakat dan minat tim melalui kegiatan ekstrakurikuler. Apakah ada yang tahu apa itu bakat dan minat? Saya bakat itu sesuatu yang kemampuan yang ada di diri kita. Sedangkan minat itu apa yang kita sukai. Dari yang lain Sama yang jadi meneruskan saja ya. Jadi bakat itu kemampuan dasar dari seseorang untuk belajar dengan dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan dengan orang lain. Nah, namun hasilnya akan justru lebih baik. Dan juga bakat ini merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang, baik dari seseorang itu karena seperti bawaan dari dirinya. Lalu ada juga kemampuan khusus yang menonjol dari individu. Misalnya dalam seni, misalnya dalam seni musik, dalam suara, dalam seni suara, dalam tari maupun olahraga. Dan juga minat itu kegiatan yang disukai atau disenangi seperti yang dijelaskan oleh Tuan tadi. Lalu ada faktor-faktor. Jadi faktor-faktor yang menggunakan minat ini ada dua, baik faktor internal maupun eksternal. Jadi faktor internal ini ada juga dari faktor bawaan ataupun dari faktor budaya. Nah, faktor bawaan ini merupakan faktor yang mendukung dalam perkembangan individu dalam mengembangkan bakat dan minat. Misalnya yang diwariskan oleh orang tua kepada anak. Dari segi biologinya, bakat itu sangat berhubungan dengan fungsi otak. Nah, bila otak kita lebih dominan, maka segala tindakan dan verbal atau intelektual akan teratur dan juga logis. Lalu dari otak kanan itu saya berhubungan dengan masalah sosial, lalu masalah verbal ataupun artistik. Lalu ada faktor kepribadian. Nah, faktor kepribadian itu misalnya keadaan psikologis, di mana perkembangan potensi misalnya dari individu itu tergantung pada diri dan emosinya. Lalu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini faktor dari luar ya, faktor dari lingkungan. Dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan sosial. Lalu, nah untuk cara mengembangkan bakat dan minat itu perlu beberapa cara ya. Yang pertama itu memerlukan keberanian. Nah, keberanian ini membuat kita menghadapi tantangan atau hambatan baik yang bersifat fisik maupun psikis terhadap kendala-kendala sosial atau yang lainnya. Nah, keberanian ini akan membutuhkan kita untuk melihat jalan keluar. Misalnya ketika berhadapan dengan berbagai kendala yang ada, dan bukan sebaliknya untuk membuat kita takut ataupun melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua itu memastikan perlu adanya dukungan atau latihan. Nah, latihan itu kunci dari keberhasilan. Nah, latihan di sini juga bukan saja dari segi kuantitasnya, tetapi juga dari segi motivasi. Ya, adanya motivasi juga untuk melatih kita dalam mengembangkan bakat dan minat kita. Memastikan perlu adanya latihan juga ya. Yang berikutnya itu ada memastikan ada dukungan dari lingkungan. Nah, lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, misalnya termasuk manusia, fasilitas, maupun biaya dan kondisi lainnya yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat dan minat. Yang berikut itu perlu memahami apa saja sih hambatan-hambatan pengembangan bakat dan minat dan cara kita untuk mengatasinya. Lalu yang berikut ada pengembangan bakat dan minat sesuai dengan ekstrakurikuler. Apakah adik-adik pernah di sekolah ada mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka atau BMN, seni tari atau seni musik? Saya pernah saya sering mengikuti
Benar, jadi biasanya dalam maclumat di sekolah itu bisa diberikan. Kalau yang lain, kalau saya itu sudah hebat ya. Kalau ilmu, Kalau saya itu dulu, saya waktu SMP itu kami itu biasanya belajar dalam lebih tidak lagi ya. Kalau ibu kan di sekolah itu ada tantangan gitu. Saya sering kami mengikuti perlombaan gitu ibu. oh secara ilmu ya. Iya, itu Kalau saya itu saya mengajar untuk saya itu saya lomba Sebenarnya kita juga ya ekstrakurikuler dari AIK. Nah, Ibu aku menjelaskan sedikit. Bagaimana sih kegiatan ekstrakurikuler ini dalam mengembangkan kreativitas? Nah, kegiatan ekstrakurikuler di sini itu salah satu peran dalam operasional kurikulum. Yang dimana itu perlu disusun dan dituangkan dalam kerja tahunan atau kalender pendidikan sejak sekolah. Nah, ekstrakurikuler ini juga kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar jam belajar, yang dimana dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadiannya, bakat, minat ataupun kemampuan yang lebih luas atau di luar minat dan dikembangkan oleh kurikulum. Nah, apa sih fungsi dari ekstrakurikuler? Nah, fungsi ekstrakurikuler ini ada beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi pengembangan, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini berfungsi untuk mendukung perkembangan profesional dari siswa, di mana untuk melalui perluasan minat. Yang kedua itu fungsi sosial, yaitu fungsi sosialisme itu bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini berfungsi untuk mendukung kemampuan dan rasa tanggung jawab dari siswa. Yang berikut adalah fungsi rekreatif. Nah, fungsi rekreatif ini itu untuk dalam melakukan ekstrakurikuler ini dalam suasana rileks ataupun santai dan juga menyenangkan sehingga menunjang peserta didik atau siswa dalam proses pengembangan bakat. Lalu ada untuk fungsi persiapan karir juga adik-adik. Nah, fungsi persiapan karir di sini itu bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini berfungsi untuk mengembangkan persiapan karirnya nanti untuk masa depannya. Lalu ada juga nih tujuan dari pelaksanaan ekstrakurikuler ini. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik dari siswa. Lalu kegiatan yang lain juga, tujuan yang lain juga untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang memperkuat untuk penguasaan kompetensi dan dalam memperdaya pengalaman belajar dari siswa melalui kegiatan yang ada di luar sekolah. Lalu kegiatan ekstrakurikuler ini juga memiliki prinsip, ada prinsip individual dan juga kegiatan ini dikembangkan sesuai dengan potensi bakat dan minatnya. Yang kedua itu bersifat pilihan, bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh siswa secara sukarela tanpa adanya paksaan. Lalu prinsip yang berikut itu untuk keterlibatan aktif. Nah, prinsip ini itu untuk menuntut kita untuk terlibat aktif secara penuh dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler ini ada beberapa bentuk, yang pramuka, terus PMR atau para remaja, lalu ada budaya ilmiah, terus ada olahraga, terus ada dalam seni ataupun budaya. Ibu akan dalam kegiatan yang pertama ini Ibu akan menggunakan metode diskusi dulu ya. Jadi, nah dalam metode diskusi ini Ibu akan bertanya, nanti setiap adik-adik bisa memberikan pendapatannya.
Jadi apa sih bakat dan minat dari dalam diri adik-adik yang ingin dikembangkan, dan apa saja sih hambatan misalnya dalam mengembangkan karir tersebut? Pasti ada kendala atau hambatan. Mungkin adik-adik bisa berikan pendapatnya. Kalau dari adik ngomong bakat dan minat yang ingin dikembangkan itu bakat apa saja dalam ekstrakurikuler, dan hambatan apa saja sih dalam saat mengembangkan bakat itu. Ya, bakat dan minat bisa dalam hal ini bakat silakan. Dari saya itu di sini saya ingin mengembangkan satu bakat itu untuk melanjutkan satu pramuka ini. Tapi di sini hal yang saya alami di sini saya punya orang tua ini, mereka tidak berhenti ketika saya mengikuti kegiatan pramuka. Karena dalam kegiatan pramuka ini bukan ada namanya camping. Nah di sini ketika kita camping misalnya di luar sekolah itu di situ kan ada sisa-sisa gitu, jadi mereka tidak mau saya ikut pramuka. Sementara saya itu harus mau mengembangkan bakat itu supaya saya ikut pramuka, tapi mereka ini dilarang. Terus kalau dalam organisasi sendiri, bagaimana sih solusi untuk supaya orang tua itu kan hambatan dari orang tua lain? Lalu solusinya itu solusi kalau solusinya itu di sini saya harus mendekatkan diri dengan orang tua dengan saya menjelaskan terkait dalam pramuka itu, saya jelaskan. Terus kalau misalnya orang tua juga belum ini mengerti, saya ini minta tolong teman untuk menjelaskan kepada orang tua saya supaya orang tua lebih menjelaskan lagi, lebih paham lagi terkait pramuka ini. Jadi solusi yang tadi bicarakan, solusi yang bagus itu supaya organisasi itu bisa membicarakan dengan orang tuanya ada organisasi supaya menjelaskan bagaimana sih kegiatan pramuka ini, karena dalam kegiatan pramuka juga pastikan kita butuh di proses itu, atau mungkin kan prosesnya menjadi pastikan ada teman atau atau semacam bertahap ya dari memasuki kegiatan ini. Lalu kalau dari adik-adik lain, saya ibu dari adik sendiri, dan sang ibu kan ibu sering mengikuti kegiatan misalnya kalau ada gelombang gitu, itu kan sering mau menarik itu. Mungkin di rumah itu mama sering bilang begini, kamu ini sering ini kayak pergi sekolah itu bukan ini pergi dengan dengan materi, tapi kalau kita lihat hanya sibuk dengan ini saja, urus punya ini menarik. Apalagi kan sekarang itu kalau saya sendiri kan kita batas online, kalau bulan depan lagi mau ujian akhir mungkin saya takutnya itu saya tidak bisa fokus belajar karena saya terlalu sibuk dengan saya punya kegiatan terus terkait dari masalah Indonesia. Terus bagaimana sih mungkin dari saya sendiri saya bisa dengan belajar saya itu, jadi harus bisa memprioritaskan waktu belajar saya dengan kegiatan-kegiatan lain. Dari aktivitas masalahnya dari harus bisa memprioritaskan mana yang lebih utama belajar atau kegiatan yang ada di sekolah. Memang saran dari orang tua itu juga tidak salah, misalkan kegiatan ini harus bisa diatur, bisa menggunakan dalam diri kita itu harus bisa membuat jadwal belajar ya, seperti yang aku sudah jelaskan. Misalnya jam setiap itu misalnya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, lalu jam ini bisa istirahat ataupun sebenarnya juga belajar, dan apalagi kan anak-anak semua
sebagai tadi sudah jelas ya, dia menggunakan ujian, jadi harus bisa memverifikasikan, harus bisa membagi waktu yang benar ya. Oke, terus dari ada teman Saya itu sering mengikuti lomba menekuni dengan anak-anak saya. Kami itu biasa bertanding di luar kota. Jadi sering ikut lomba sehingga mata pelajaran saya itu jadi ya. Jadi orang tua saya itu menyarankan saya untuk berhentikan fokus ke belajar. lebih ada itu memang ada yang masalah tersebut akan tersebut. Saya itu mungkin saya harus Dan saya juga harus bicara bisa berhasil ini. kalau dari saya bersama seperti ini menarik dan di lomba mengenai itu sampai ke waktu tapi ada pertimbangan di mana mama saya menginginkan saya untuk masuk ke tersebut, namun saya tidak mengizinkan dikarenakan ketika saya mengikuti lomba tersebut saya akan tidak fokus untuk belajar ataupun sering ke sekolah. Misalnya pulang dari sekolah itu hanya sejenak di rumah saja, langsung kembali dari sekolah dan tidak ada waktu untuk belajar maupun kembali ke orang tua, sehingga mereka tidak mengizinkan saya untuk mengikuti lomba tersebut. terus bagaimana distribusi dari kan saya bisa memberikan penjelasan yang lebih diberikan kepada saya bisa lebih mengatur berarti rupiah yang ini bisa begitu. terus kalau dari informasi ibu saya kan selalu mengikuti kegiatan yang berjalan dan kegiatan itu kami selalu keluar di luar daerah kayak di luar daerah untuk mengalami itu karena yang terjadi selalu bicara. Jadi saya selalu mengikuti kegiatan saya seperti keluar daerah yang pengajarannya itu orang tua saya dia mengizinkan saya untuk mengikuti kegiatan tersebut karena itu selalu berpengaruh pada belajar saya karena keluarga belajar saya akhirnya juga saya itu menjadi karena waktu saya itu lebih banyaknya pada kegiatan itu jadi kalau saya itu dia tidak mau saya untuk mengikuti itu kami dari pemerintahan dari asli gimana solusi dari anak rumah mengenai kalau sudah saya itu untuk lagi saya harus mengatur waktu jadi juga kalau dari orang tua saya itu memang benar karena saya kembali banyak menggunakan waktu pada kegiatan tersebut jadi untuk kegiatan itu saya mengurangi kegiatan saya dan saya akan lebih fokus pada belajar saya karena belajar saya sudah mulai masuk ke dalam itu. Oke, lain terima kasih dari adik-adik semua yang sudah menjelaskan cerita masalahnya dalam menggunakan bakat dan minatnya melalui ekstrakurikuler. Jadi ibu bisa ceritakan pada adik-adik di sini itu kurangnya bukan adanya dukungan dari orang tua juga sih, tapi adik-adik itu terlalu memfokuskan dirinya dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah
yang juga bisa menyebabkan belajar. Jadi adik-adik bisa mengelola masalah ini, adik-adik bisa membicarakan dengan berbagai supaya adik-adik bisa mengembangkan potensi bakatnya itu luar kegiatan ekstrakurikuler supaya adik-adik juga tidak terjebak dalam belajar di sekolah. Lalu adik-adik juga harus memiliki semacam dorongan dari dalam diri supaya bisa mengatur waktunya mana yang lebih diprioritaskan utama, lalu mana yang lebih diprioritaskan kedua, supaya adik-adik juga bisa mengatakan oh jam segini saya ada kegiatan tapi karena adanya tugas mungkin adik-adik bisa menjalani tugas yang diberikan oleh guru terlebih dahulu, baru setelah menyelesaikan tugas atau belajarnya adik-adik bisa melanjutkan mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Baik, ini masih ada lagi. Lalu itu ada evaluasi dan evaluasi terkait proses kita dalam menyambut proyek ini. Adik-adik bisa mengaksesnya. Baik, Bu. Silakan, Ibu. Ini bisa ada Oke, nanti di situ tulis identitasnya. Ya, Ibu. Saya sudah menyiapkan. Baik, Mas adik sudah mengisi FKD terkait kegiatan hari ini. Jadi mungkin dari adik-adik atau yang mewakili bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita terkait mengembangkan bahasa minat atau ekspresif. Mungkin ada yang mewakili salah satunya untuk memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini. Baik, Ibu Putri, silakan. Baik, Ibu Putri, Ya, sudah. Terkait dengan materi mengembangkan bahasa Inggris melalui ekspresi dan itu mungkin menurut saya itu perlunya kita mengembangkan keterampilan dan minat di sekolah. Terus ya intinya itu kita mengembangkan kita punya bakat dan minat itu jangan lupa untuk kita bisa memanajemen waktu belajar kita dengan baik itu. Masih dari adik-adik dan juga sebelum mengakhiri kegiatan kita ini, Ibu minta supaya adik-adik bisa memberikan sedikit refleksi terkait kegiatan mengenal kita ini. Mungkin dari adik Roma, kalau saya itu berdiri, saya sudah mengenali materi penjelasan yang dijelaskan tadi mengenai pengembangan itu seperti apa dan juga motivasi dari orang supaya dia itu apa dorongan dari orang supaya dia itu lebih termotivasi pada tujuan yang diberikan materi. Kalau tidak ini baik itu masih sudah saya mengenal dari materi tentang pengembangan bakat melalui ini, di mana di sini dari ciri-ciri tadi masih ada juga faktor-faktor yang mendukung dalam mengembangkan bakat dan minat dari diri yang pertama dari ada faktor bawaan dan ada faktor kepribadian. Terima kasih. Lalu dari anak Joci. Baik Ibu, mungkin dari saya dan Ibu perlu kita menjaga kita punya bakat dan minat agar apa yang menjadi kemampuan kita menjadi kemampuan kita itu kita harus kembangkan dengan baik. Mungkin melalui kemampuan atau bakat dan minat nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga buat diri kami semua gitu. Saya itu dari Ibu dari teman kita ini saya mendapatkan banyak hal terkait bakat dan minat
sesuai dengan bulan. Jadi untuk mengembangkan minat kita harus terus berlatih agar minat kita itu terus berkembang. Semoga terima kasih Ibu dalam yang sudah disampaikan terkait dengan mengembangkan program nafas dan kemudian dari kedua ini saya itu bisa lebih mengembangkan bakat dan minat yang saya miliki dan juga kita mengembangkan bakat dan minat namun juga tidak lupa untuk belajar sehingga apa yang kita inginkan jadi terima kasih edukatif sudah memberikan sedikit refleksi terkait dengan dan juga ibu pada dia ibu akan memberikan sedikit kesimpulan terkait dari jadi dalam mengembangkan minat itu suatu proses dalam mengembangkan itu menggunakan seluruh kemampuan yang ada dalam diri kita untuk mengarahkan kepada kegiatan yang kita minati. Misalnya kegiatan di sekolah seperti yang sudah dijelaskan tadi, walaupun ada hambatan ataupun kendala dalam mencapai tujuan kita untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu, kita harus berpolitik asa dalam mencari dalam menghadapi tantangan ataupun kendala saat kita mengikuti kegiatan untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Lalu kita lebih kita juga harus bisa mengatur waktu mana yang lebih diprioritaskan dalam kegiatan ekstrakurikuler ini juga bisa menjadi acuan kita dalam belajar supaya kita lebih mau diri kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di sekitar. Dan sebelum aku Ibu memberikan informasi asli. Baik, sebelum kegiatan kita mengikuti dengan doa dan ibu kita salah satu bisa mengikuti kita dalam doa. Saya ibu yang Kami juga teman-teman banyak kesempatan belajar Al-Quran. Teman saya menjaga ini dalam saya untuk berdoa dengan pada komunitas eksklusif yang di dalam doa juga itu memberikan cara terima kasih kepada sekalian karena sudah pulau bersama kita untuk mengikuti kegiatan yang ada di sekolah ini. Oke, silakan. Setelah ini apakah ada akan melanjutkan mata pelajaran atau iya jadi kalian ada yang belajar kembali dari sebelum menuju kegiatan program harinya. Sekian terima kasih ibu saya kasih ibu. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu.